Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat guru di hadapan kita Mukarram Ustaz Khalilullah Al-Habsyi, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Safrijal, orang tua kita Abdul Ada, Abin Sayadi, Bapak Darto, Bapak Jihadi, dan jamaah lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, terutama adalah nikmat bermuajaah dalam rangka talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi tiap muslimin laki-laki dan muslimah perempuan, sehingga kita mengetahui bahwa yang namanya hukum ada 5. Hukum Islam khamsatun. Hukum Islam itu ada 5. Al-fardu, was-sunnah, wal-mubah, wal-haram, dan lain sebagainya. Haram dan halal ini merupakan suatu jelas. Yang haram jelas, yang haram pun jelas. Maka wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, janganlah kamu menyampur adukan antara yang benar dan yang salah, padahal kamu sesungguhnya kamu mengetahuinya. Maka yang haram jelas dan yang halal jelas, yang haram jelas. Hukum yang halal, yang haram datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak menjalankan hukum Allah, saya tadi diingatkan kembali oleh guru kita, wa man lam yahkum bima anzalallahu fahuwal kafirun. Orang yang tidak memakai hukum Allah, maka dia keluar dari agama Islam alias kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fahuwal munafiqun. Orang yang tidak memakai hukum Allah sementara dia Islam, maka dia orang yang munafik. Ru'ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaqafa bi ustazihi ibtarahullah bi salasati asya'. Bahwa datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyepelekan guru. Kalau di kitab Nasihat Ibad, man istaqafa bi ulama wa huwa khasirud din. Orang yang menyepelekan ulama, maka dia rusak agamanya. Dan pesan Nabi, barang siapa yang menyepelekan seorang guru, ibtalahullah bi salasati asya', maka Allah akan mengujinya dengan 3 hal. Yang pertama, bahwa nasihat mahafazah, amalannya, ilmunya, semua yang telah diajarkan oleh guru itu hilang semua karena tidak bermanfaat. Nasihat mahafazah. Wa qula lisanuhu, bahwa lisannya itu
mengalami yang namanya kematian, mungkin dari saudara kita, karena kita menyepelekan guru kita, maka kita tidak mengenal lagi yang namanya tahlilan atau mendoakan orang yang sudah mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada ayat di mana surat Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban min Allah wallahu azizun hakim. Orang yang mencuri, baik itu mencuri laki-laki maupun mencuri perempuan, apabila dia mencuri maka potonglah tangannya sebagai hukuman, karena Allah Maha Perkasa. Ini kalau kita diterapkan ini luar biasa Bapak Ibu. Hukum Islam apabila kita terapkan, maka percayalah umat Islam keadilan akan menyatakan semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuqtahu yasari bi ruhi dinari fasahidan. Kalau kita tidak belajar, maka setiap pencuri maupun laki-laki dan perempuan pasti dipotong tangannya kalau kita tidak belajar. Karena tidak belajar, tidak mau batasan mana yang halal dan yang haram. Apabila ada mencuri sendal, tidak perlu dipotong tangan. Mencuri peci kita hilang, tidak perlu dipotong tangan. Karena Nabi berpesan bahwa tidak boleh dipotong tangan seseorang mencuri kurang dari seperempat dinar, katakanlah 2.500.000. Di bawah itu tidak boleh dipotong. Maka gunanya ngaji, kita tahu, kita belajar kepada guru dan tidak menyepelekan guru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.